Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hadi. Saya adalah mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI, jurusan Teknik Informatika semester 6. Saya akan mendemokan salah satu proyek pemrograman saya, di mana proyek tersebut adalah salah satu untuk melengkapi tugas dari mata kuliah saya sendiri, yaitu program visual. Di sini sudah tertera tampilan menu login yang terdiri dari username dan juga password. Kita masuk ke database-nya. Ini adalah database dari project laundry yang saya buat. Ini terdiri dari 7 form, yaitu form customer, data order, detail order, jasa layanan, kasir, pembayaran, dan juga struk. Di mana data form kasir ini sudah saya buat satu data untuk saya masuk ke dalam menu tampilan atau menu login dengan username Hadi dan passwordnya 120492. Kita masukkan dulu. Ini adalah tampilan dari dashboard rancangan aplikasi jasa laundry yang saya buat. Yang pertama, saya ingin menjelaskan dari tampilan form kasir. Di dalam form kasir ini terdapat ID kasir, nama kasir, jenis kelamin, phone number, username, dan juga password. Di mana username dan password ini bertujuan nanti untuk kita masuk ke dalam login. Seperti yang tadi pertama sudah saya buat. Saya akan menambahkan satu data kasir. Setelah saya simpan dan berhasil tersimpan di tabel form kasir ini, button update dan button delete itu tidak berfungsi dikarenakan saya di sini hanya untuk menambahkan data dari form kasir ini atau data tambahan dari kasir menjadi 2 ID. Yang pertama ada ID 001, yang kedua ID 002. Sekarang saya mau coba untuk melihat apakah fungsi dari button pencarian ini berfungsi. Saya akan mencari menggunakan nama kasir, yaitu Nurul. Ketika saya mencari menggunakan nama Nurul ini, di tabel berfungsi ID kasir 002, nama kasir Nurul berhasil dicari. Kita reset ulang. Ketika saya mereset ulang atau ketika saya sudah mengklik button save, otomatis button update dan juga button delete dia tidak dapat berfungsi. Ketika saya ingin menyalakan button update dan button delete, ini hanya perlu mengklik di salah satu data di dalam tabel form kasir, yang mana data tersebut yang akan saya update. Di sini saya akan update data dengan nama kasirnya itu Nurul. Saya ganti nomor teleponnya menjadi 000.
data sudah berhasil diganti. Yang tadinya nama kasir Nurul itu nomor teleponnya 0856 7210 785 menjadi 7210 000. Lalu saya akan menghapusnya. Apakah button delete di sini berfungsi dengan baik? Button delete pun berhasil ya untuk menghapus data dari ID kasir 002. Selanjutnya saya akan menjelaskan di form customer, dan ini adalah button exit, di mana button ini berfungsi untuk kita keluar dari form kasir. Di dalam form customer ini terdiri dari ID customer, nama customer, alamat customer, jenis customer, dan juga phone number. Di sini saya sudah memberikan dua data dari form customer, yaitu ID customer 001 dengan nama Ridwan, dia adalah jenis customer biasa, dan ID customer C002 dengan nama customer Eli, dia adalah jenis customernya member. Sekarang saya akan coba tambahkan satu data customer lagi untuk melihat apakah fungsi dari button ini atau button simpan itu berfungsi dengan baik. Data customer berhasil disimpan. Ketika saya mengklik tombol simpan atau save, button dari update dan juga delete ini tidak berfungsi dikarenakan tadi saya hanya untuk menambahkan data dari form customer. Jika saya ingin mengaktifkan button dari update dan juga delete, saya hanya perlu mengklik di salah satu data di isi table form customer yang mau saya update atau saya delete. Ketika saya klik di salah satu table yang mana yang saya mau update atau delete, otomatis button update dan button delete ini dia berfungsi kembali, sedangkan button save ini dia tidak berfungsi. Sekarang saya coba untuk cari menggunakan nama customer yaitu Eli. Button pencarian ini berfungsi. Saya mencari nama customer menggunakan nama Eli, dan ini adalah datanya. Ketika saya klik di sini dia tertera nama customernya Eli, alamat customer di Kalibata, jenis customer biasa, dan juga phone numbernya 2222. Ini akan saya reset untuk mencoba apakah button reset ini berfungsi atau tidak. Button reset ini berfungsi, dia langsung menghilang data yang ada di inputan sini, dan juga di tabelnya ini kembali menjadi 3 data customer. Saya akan mengupdate untuk mengetahui button update apakah berfungsi. Saya akan mengganti alamat pada nama customer Aladin menjadi Jakarta Utara. Data customer berhasil disimpan, dan alamat pada nama customer Aladin ini yang tadinya Jakarta Timur sudah berubah menjadi Jakarta Utara. Dan saya akan mencoba menghapus datanya.
data yang tadi ada di sini sudah saya hapus, berarti button dari delete ini dia berfungsi dengan baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan form dari jasa layanan, dan ini adalah button exit, di mana button exit ini berfungsi untuk saya keluar dari form customer. Di sini adalah form jasa layanan, di mana form ini berfungsi untuk customer memilih salah satu jenis layanan yang sudah tertera. Contohnya yang ini yang sudah saya buat. Di form jasa layanan ini terdiri dari ID layanan, jenis pencucian, jenis pakaian, kategori berat, keterangan delivery, dan juga harga layanannya. Saya akan coba tambahkan satu data lagi untuk form jasa layanan. Data layanan berhasil disimpan dan berhasil ditambahkan di dalam tabel form jasa layanan menjadi 3 layanan. Ada layanan ID 001, 002, dan juga 003. Ketika saya mengklik tombol save atau tombol simpan, button update dan button delete pun dia tidak berfungsi, sama halnya dengan form-form sebelumnya. Dan ketika saya ingin mengaktifkan atau memfungsikan button update dan juga button delete, saya hanya perlu mengklik salah satu data dari form jasa layanan yang sudah tertera di sini, data mana yang saya mau update dan data mana yang saya mau delete. Di sini saya akan coba untuk melihat fungsi button pencarian apakah berfungsi atau tidak. Saya akan mencari dengan menggunakan ID layanan 002. ID layanan LYN002 berhasil ditemukan dengan jenis pencucian biasa, jenis makanan itu campuran, kategorinya kiloan, keterangan delivery dengan harga 10.000. Akan saya kembalikan lagi seperti semula, di mana tadinya terdiri dari 3 ID layanan. Ini dengan menggunakan button reset. Ya, sudah kembali lagi seperti semula, dan data yang sudah saya inputkan juga tadi ini kembali kosong. Sekarang saya ingin mengupdate salah satu data dari form jasa layanan dengan layanan LYN003. Saya update harganya menjadi 15.000. Data berhasil diupdate. ID LYN003 yang tadinya harganya 10.000 sekarang sudah berubah menjadi 15.000. Sekarang saya akan mendelete atau menghapus salah satu data dari form jasa layanan. Saya akan hapus yang ID LYN003. Data sudah berhasil dihapus, dan kemudian setelah saya mengisikan form jasa layanan ini, lanjut saya akan menjelaskan di form pembayaran. Dan di sini ada button exit, di mana fungsinya button exit ini adalah button saya ketika saya ingin keluar dari form jasa layanan.
ini adalah form pembayaran yang saya buat. Nah, di sini sudah tertera nama kasirnya Hadi dan juga ID kasirnya 001. Kenapa? Karena tadi saya login menggunakan username-nya Hadi dan juga ID kasirnya 001. Di dalam form pembayaran ini terdapat order ID, tanggal order, ID pembayaran, ID kasir, ID customer, jenis customer, ID layanan, kategori layanan, tanggal pembayaran, tanggal pengambilan, berat, jenis pakaian, dan juga di sebelah kanan sini dia ada form untuk form pembayaran, dimana nantinya kalau saya sudah menginputkan semua ini, lalu saya klik proses, dan di sini akan tertera jumlah total harga yang saya bayarkan. Dan apabila nanti jenis customernya yaitu customer member, di sini dia otomatis akan mendapatkan potongan harga yaitu 10%. Di sini atau di form pembayaran ini saya sudah membuat dua transaksi, yaitu menggunakan ID BYR 001 dengan ID BYR 002. Saya akan menambahkan satu lagi transaksi di mana saya untuk membuktikan apakah button save yang saya buat ini bekerja atau berfungsi dengan baik atau tidak. Di ID customer ini saya menggunakan button pencarian, di mana nantinya ketika saya mengklik button pencarian ini dia muncul list table customer yang sudah tertera atau yang sudah ada ketika di awal tadi saya mengisikan di form customer. Ini tinggal saya pilih aja. Saya pilih menggunakan ID customer C002 dengan nama Eli, jenisnya member. Di sini langsung tertera C002 dengan jenis customer member. Kemudian saya akan memilih ID layanan menggunakan button pencarian. Ketika saya mengklik button pencarian, di sini juga langsung muncul atau tertera table dari list layanan. Di sini sudah ada dua list layanan, yang di awalnya tadi saya sudah buat. Ada ID layanan 001 dan juga ID layanan 002. Di sini saya menggunakan ID layanan 002. Di sini langsung tertera ID layanan 002, kategorinya dia biasa pencuciannya, dan dia menggunakan jasa pengiriman atau delivery. Jenis satuannya yaitu kiloan atau per kilo, jenis pakaiannya yaitu campuran sesuai dengan tadi yang ada di sini. Kiloan. Oh maaf, ini kehapus, kita ulang. Sini saya mengisi tanggal pembayaran itu sama dengan tanggal order tanggal 9, lalu tanggal pengambilannya tanggal 11, beratnya yaitu kiloan, dia 4 kilo saya taruh, lalu saya proses.
Ketika saya proses, di sini dia muncul harga satuan, harga diskon, total harga yang harus dibayar. Karena dia customer member, maka di sini dia mendapatkan diskon atau potongan sebesar Rp4.000 atau 10%-nya. Di sini saya masukkan jumlah bayarnya yang harus dia bayar, yaitu 36.000 dari total harga 40.000 dikurangi 4.000 menjadi 36.000. Saya bayarkan dengan uang sebesar 50.000. Ketika saya menuliskan atau mengetikkan 50.000, di sini tertera 14.000, yaitu kembalian dari si customer ini yang membayar dengan menggunakan biaya Rp50.000. Di sini saya memilih atau menggunakan metode pembayaran ada 4, OVO, GoPay, cash, dan juga debit. Karena ini ada kembalian, saya pilih yang cash. Ini sudah dibayar, lalu saya save. Data pembayaran berhasil disimpan. Ketika data pembayaran ini berhasil disimpan, dia langsung mengeluarkan output atau report dari struk pembayaran yang tadi. Di sini dia ada 3 struk. Dikarenakan tadi di sini sudah saya buat terlebih dahulu struknya, yaitu ada 3. Saya akan reset untuk menghapus atau mengosongkan data-data dari isi tabel di sini. Data sudah kembali, sudah kosong. Lalu di sini saya akan mencoba melihat button delete saya apakah berfungsi. Di sini saya akan menghapus satu dari data form pembayaran. Data sudah terhapus di sini, jadi ada 2 transaksi dengan ID pembayaran 001 dan juga 002, di mana ID tersebut atau ID pembayaran tersebut sudah otomatis masuk ke form data order, yaitu dengan orderan 001 dan orderan 002, dan juga dia sudah otomatis muncul di form struk, yaitu dengan ID bayar 001 dan juga 002. Setelah melakukan transaksi dan mendapatkan report berupa struk, saya membuat report atau laporan. Di sini itu ada 3 report. Yang pertama ada cetak kartu member, yang kedua ada cetak data customer, yang ketiga ada laporan pendapatan. Dia saya gunakan laporan pendapatan itu per periode. Sekarang kita coba untuk cetak kartu member. Di sini tertera button pencarian. Saya hanya mencetak jenis customer yang hanya jenis customer member. Kita cetak. Ini adalah tampilan report dari cetak kartu member customer Kilo Laundry. Dia berisikan ID customer 002 dengan nama Eli, tipe kartunya member, alamat di Jalan Kalibata, dan nomor teleponnya 222. Kemudian
saya mencoba untuk mencetak data customer yang sudah melakukan transaksi di jasa Kilo Laundry. Ini adalah data customer yang sudah melakukan transaksi di jasa Kilo Laundry atau yang tadi saya buat itu. Dia ada ID customer C001 dengan nama Ridwan, tipe customernya biasa, alamat Pancoran dan telepon 111. Yang kedua, ID customer C002 dengan nama lengkap Eli, tipe customernya member, alamatnya Kalibata dan juga teleponnya 222. Lanjut untuk report yang terakhir, ini ada report laporan pendapatan, dimana di sini saya menggunakan laporan data pendapatan itu per periode. Jadi yang dimana tanggal berapa itu yang saya mau cetak, ini bisa saya atau bisa user pergunakan. Saya di sini ingin mencetak dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dan ini adalah data laporan pendapatannya selama transaksi dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dia hanya memiliki 2 transaksi dengan ID struk BYR 001 dan juga BYR 002, dimana total transaksi dari BYR 001 itu Rp10.000 dan BYR 002 itu adalah Rp18.000. Sekian dari demo saya. Mudah-mudahan ini bisa berfungsi atau bisa dimengerti untuk dosen saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.